Tahu nggak kalau iblis itu dulu sebenarnya tinggalnya di surga. Kemudian sama Allah itu diusir dari surga karena dia tidak mau nurut sama Allah, nggak mau bersujud kepada Nabi Adam yang menurut iblis adalah, aku tercipta dari api, kenapa aku harus bersujud kepada manusia yang tercipta dari tanah kering, tanah liat kering atau dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, kemudian akhirnya diusirlah si iblis itu dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian iblis berkata bahwa berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Itu ayat Al-Hijr ayat 36. Nah, yang ngeri nih ya, ini yang ngeri. Coba kita perhatikan sama-sama ya. Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi ngerinya adalah ini itu iblis itu bisa memanipulasi manusia dan menganggap bahwa kejahatan di muka bumi atau maksiat di muka bumi itu sesuatu yang indah gitu bagi para manusia di muka bumi, terutama manusia yang sesat. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang dituntun di jalan Allah dan tidak mengikuti iblis sampai akhir hayat kita, dan kita dihisab dengan membawa amal yang banyak dan kita bisa masuk surga tanpa hisab. Amin. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bisa menjadi orang yang selalu dituntun oleh Allah, selalu dituntun jalan Allah, dan jangan sampai mengikuti bisikan setan atau iblis. Di Al-Hijr ayat 40, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi hanya hamba-hamba terpilih aja yang gak mengikuti ajakan iblis. Untuk yang hamba-hamba yang tersesat itu di ayat 44 itu, ayat 43 itu tempatnya adalah di neraka Jahanam. Dan neraka Jahanam itu punya 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bisa menjadi manusia yang dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.